Sobat Psikologi, jumpa lagi dengan saya Nasore Hantulong Banua di Psikotalk Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku host mengundang salah satu narasumber, yaitu adalah Bang Ralian Septiandi. beliau merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, kalau boleh tahu Bang Ralian ini dari letting berapa nih? Angkatan berapa? Angkatan 2022. 2022. Nah, mungkin untuk tema hari ini itu merupakan salah satu tema yang sangat keren karena tema kali ini itu adalah kita sama-sama belajar tentang pengalaman Bang Ralian menjadi salah satu mahasiswa MBKM yang Iya, terpilih benar. menjadi mahasiswa MBKM. Nah, MBKM ini merupakan salah satu program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa itu untuk belajar langsung di luar kampus ya Bang ya. Benar. Dan fungsinya itu untuk memperluas wawasan dan juga mengasah kompetisi mahasiswa tersebut. Nah, kalau boleh tahu Bang Ralian ini dapat kesempatan pertukaran mahasiswa itu kemana sih Bang? Waktu itu saya dapat berkuliah ya, tepatnya di Unisula, yaitu Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Oh, di Semarang, Iya, cukup benar. jauh. Untuk durasinya itu berapa lama Bang? Untuk durasinya itu sekitar 4 atau 5 bulan dah, satu semester. Oh, 1 Iya. semester. Berarti selama 1 semester Bang Ralian nggak melaksanakan perkuliahan di Unmuha. Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bakalan banyak bertanya-bertanya ya teman-teman. Nah, bagi para penonton podcast juga bisa bertanya di kolom komentar, nanti di sesi akhir kita bisa bertanya langsung kepada Bang Ralian nih terkait MBKM ataupun terkait Unmuhanya juga. Nah, seperti itu. Saya mau bertanya nih Bang, sebelum Bang Ralian mengikuti MBKM ini, apa sih ekspektasi Abang ekspektasi awal Abang tuh terhadap program MBKM ini? Ekspektasi ya terhadap programnya. Ya, pertama ya ngelihat dari teman-teman sebelumnya ya, yang itu saya kan ikut PMM kan di batch 4. Oh, oke. Nah, di batch ketiga itu saya sempat mendaftar, namun terputus karena ada satu hal. Nah, jadi kenapa tetap ngikut di PMM 4 itu karena ngelihat ada banyak banyak keuntungan. Salah satunya itu ya udah pasti kita belajar di tempat orang yang kita mau. Misalnya pengen ke UGM bisa, pengen kemana aja bisa, itu yang pertama. Kedua, udah pasti dapat teman, baik itu yang dari PMM-nya maupun teman-teman dari kampus itu sendiri. Oh, Nah, berarti interaksi kita tuh nggak terbatas di anggota PMM-nya iya juga. benar. Yang ketiga, ya udah pasti kita bisa jalan-jalan. Oke. Plus dapat apa bahasanya ya? Uang dari pemerintah. Dengan cara kita ya ngelakuin modul Nusantara itu gitu. Itu ekspektasi yang bukan ekspektasi, lebih tepatnya faktor yang kenapa saya pengen ikut di batch keempatnya. Batch keempatnya. Iya, karena di batch ketiga saya gagal gitu. Oh iya, berarti pantang menyerah ya Iya, Bang ya. benar. Nah, mungkin kalau kita dengar dari tadi tuh seru banget nih tentang MBKM ini. Nah, boleh dong, ini tadi aku lupa nanya nih Bang. Boleh dong jelasin sedikit sebenarnya MBKM itu apa dan apakah cuman ada program MBKM atau ada program lainnya? Oke. Seperti itu. Jadi teman-teman, MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di MBKM ini ada 3 program. Pertama itu ada PMM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kedua ada KM, Kampus Mengajar. Dan ketiga itu ada magang. Nah, kebetulan saya ngambil yang PMM. Nah, dan PMM ini kita biasanya dibuka kalau nggak salah dibuka di ganjil, semester ganjil. Oh, semester Iya, ganjil ya. gitu. Dan setelah PMM kita masih bisa ngambil satu program lagi, yaitu bebas mau ngambil kampus mengajar atau magang gitu. Jadi
satu program MBKM itu kita bisa ngambil dua program Oke, gitu. berarti bisa milih 2 di antara 3 itu ya, Bang, Iya, ya? betul. Omong-omong program ini tuh sekarang masih ada nggak sih, Bang? Nah, sayangnya udah nggak ada lagi. Waduh. Tapi ada yang kalau nggak salah namanya itu eee, magang berdampak ya kalau nggak salah. Oh, berarti Iya ditukar gitu ya, iya, Bang, ya? Nah, berarti dari 3 program tadi, Abang ngambil yang bagian PMM-nya. bener bener. Oke. Sempat nggak sih, Bang, tadi kan Abang kayak, udah gagal nih di Mhm, batch 3, iya, terus Abang, daftar lagi di batch 4. mhm. Awalnya tuh sempat muncul nggak sih keraguan-keraguan atau khawatir gitu sebelum akhirnya Abang memutuskan untuk mendaftar lagi di batch 4? Eee, kalau keraguan sih enggak ya, keraguan sih enggak, cuman Nggak nggak memasang ekspektasi lebih gitu. Kalau emang udah rezekinya di 4 ya udah, tapi tetap usaha gitu. Tetap ngikutin proses seleksinya mulai dari administrasi dan lain-lainnya gitu. Eee, kalau kita lihat tadi, kan banyak ya orang kalau Mhm, misalnya udah gagal di batch 3, ah udahlah gitu mhm kan. mhm. Nah, tapi dari Bang Ralian ini bahkan mencoba lagi di batch Iya, 4. mhm. Kira-kira apa sih faktor Abang, bisa memilih kayak, "Oh, aku memutuskan di batch 4 aku daftar lagi." Faktor apa sih yang bikin Abang milih keputusan itu? Untuk faktornya ya, faktor itu tetap dari internal ada, Mhm. dari eksternal juga ada. Nah, dari eksternalnya itu ya tadi, teman-teman yang batch ketiga itu punya banyak keuntungan yang saya sebutkan tadi. Untuk internal sendiri, eee saya tuh pengen ya kayak ngerasain kayak mana tuh atmosfer belajar di luar gitu, gimana pressure-nya, gimana situasinya, gimana, eee, vibes-nya gitu. Mhm. Jadi itu yang mendorong saya untuk, "Ah, coba lagi lah di tempat ini," gitu, mumpung masih ada kesempatan, kayak Oke. gitu. Selagi ada kesempatan gitu ya, Bener. Bang. Kalau kita dengar menarik banget ya, bahkan, seringkali keputusan itu ada ketika kita sudah merasakan keraguan terlebih Iya, bener. dahulu, seperti itu. Dan akhirnya berubah jadi keberuntungan. Mhm. Nah, kalau kita dengar tadi di awal, program ini tuh selama 6 bulan atau 1 semester Iya, ya, kurang Bang, lebih ya. seperti itu, Nah, gimana sih proses Abang beradaptasi di minggu-minggu pertama? Mhm, Apakah itu cukup menantang menurut Abang? Iya Karena kan iya, Apa sih bilangnya, kulturnya itu kan lebih berbeda beda, ya iya dengan bener, Aceh Aceh dan, daerah lain. mhm, Temannya juga kita nggak jumpa di satu daerah, iya, dari berbagai daerah juga. bener bener. Nah, bagaimana sih cara Abang beradaptasi dan, prosesnya itu bagaimana di minggu-minggu awal? Kalau sama teman-teman PMM sendiri ya, ya itu kita susah karena ya dari berbagai daerah, ada dari Papua, ada dari NTT, ada dari macam-macam gitu. Jadi ya lumayan sulit untuk beradaptasi karena mungkin dari segi bahasa yang mungkin di daerah ini intonasinya kalau sedikit keras dikira kasar, Iya. entar kalau dibilang lembut, entar dikira yang lainnya gitu. Heeh. Nah, jadi itu dari segi bahasa. Kemudian untuk itu dari teman-teman PMM sendiri ya. Tapi untuk teman-teman, kampus itu sendiri, ya kita khususnya di Semarang ya itu, eee, pertemanannya itu ya bisa dibilang kalau kita enggak inisiatif, ya kita sebagai mahasiswa pasti inisiatif ya. Iya. Maksudnya inisiatif ini dan belajar lebih ekstra lagi ya kita bakal ketinggal sama teman-teman di Oke. kelas gitu. Berarti, butuh kayak, apa ya dibilangnya, kalau misalnya kita tuh harus betul-betul ikutin nih alurnya gimana Iya gitu. betul. Berarti nggak boleh manut-manut aja gitu Iya ya, Bang, betul ya. betul. Nah, lingkungan baru yang Abang temuin itu, apakah bisa mendukung proses belajar dan perkembangan dari Abang nggak? Oke. Kalau boleh cerita sedikit ya nih Kak, Mhm. ya. Iya, mungkin kita bisa Eee, cerita-cerita nah sedikit. jadi jarak dari kampus saya ke kos itu kurang lebih 4 kiloan. Oh, 4 kilo. Oh, Nah, lumayan. jadi semisalnya ada 2 3 mata kuliah dalam satu hari Mhm. dan waktunya berdekatan, saya kan biasanya nggak mungkin pulang ke kos nih. Iya, Jadi standby-nya biasanya kalau nggak di taman ya di perpustakaan. oke. Nah, di perpustakaan itu saya melihat banyak mahasiswa-mahasiswa yang biasa ngerjain tugas-tugas dan baca buku. Dan teman-teman kelas saya, yang mayoritas teman-teman kampus itu sendiri, itu sering ngerjain tugas di perpustakaan dan berbagai macam kegiatan ada di perpustakaan. Jadi saya mau nggak mau, bisa nggak bisa, pasti Ikut. ikut di Oke. circle mereka gitu. Yang mungkin biasanya kayak belum pernah baca buku,
tiba-tiba kayak, buku ini kayaknya bagus dibaca nih. Nah, jadi pelan-pelan saya ngikutin itu. Dari teman-teman saya yang kadang setiap kelas itu duduk di perpus baca buku, kadang ngobrol-ngobrol. Nah, jadi itu sedikit menumbuhkan hobi baru di saya ya Oke, gitu. Kayak, jadi dampak positif ya Bang iya ya. benar. Nah, kalau saya dengar tadi, jarak dari kampus ke kos Abang itu sekitaran 4 kiloan. Iya. Nah, dia program ini apakah kita wajib ke kampus sorry, Hmm. wajib, sewa kos Mm-mm. atau ada kayak, oh disediakan asrama nih tapi bagi Mm-mm. yang mau saja gitu? Ya, jadi yang menyediakan itu dari pihak kampusnya sendiri. Mmm, Nah, untuk kebebasan mahasiswa PMM itu mau ngekos ataupun mau asrama itu kembali lagi ke mahasiswanya. Tidak memberatkan. Tapi di kampus saya kemarin itu mewajibkan kurang lebih 2 minggu di asrama. oh Nah, ya. kemudian baru boleh memilih mau tetap stay di asrama atau memilih ke kos Oh gitu. berarti, kalau setiap kampus itu kebijakannya beda-beda Iya. ya? Oke, eee, bagaimana sih kalau misalnya tadi kan, kita dengar dari berbagai daerah kan Mhm. ada yang punya budaya, oh ngomongnya lebih lembut, Mhm. ngomongnya lebih, eee, Tinggi ya, intonasinya iya lebih iya. tinggi gitu. Nah gimana sih cara Abang, untuk, membiasakan ataupun, cara Abang tuh menjaga pola komunikasi terhadap teman-teman nih? Mhm. Nah apalagi kan kita dari Sumatera ada yang bilang Iya intonasinya iya, lumayan lumayan ya. tinggi ya. Nah, seperti itu. Bertemu dengan, mahasiswa-mahasiswa dari Pulau Jawa dan lain Mhm sebagainya kan mhm. otomatis kita harus membiasakan diri ya, Bang, ya. Iya, Nah, betul. bagaimana sih cara Abang menjaga komunikasi itu? Nah, sebenarnya kalau sama teman-teman PMM ya, khususnya yang Pulau Sumatera ya kita udah tahu kalau Sumatera itu identik dengan bukan identik, tapi biasanya, intonasinya lumayan tinggi. Nah, Iya. jadi kalau teman-teman Sumatera, NTT dan sekitarnya itu ya kita masih bisa menyesuaikan ya. Mhm. Tapi buat teman-teman, yang khususnya memang anak kuliah di situ, ya Mhm. kita pandai-pandai menjaga bahasa. Misalnya kalau di Aceh, kata kau itu Iya. ya biasa aja, tapi teman-teman di sana kan Menganggap itu kayak mengiranya kasar kayak gitu ya, ya. jadi ya kita menyesuaikan aja lah gitu. Selama Abang di sana itu tetap ada mentornya nggak, Bang? Jadi ada mentornya. Jadi, eee, kami itu PMM berjumlah sekitar 110 orang kalau nggak salah. Satu batch Iya, atau dia satu nggak di kampus? kampus itu. Oh, di kampus itu. Iya. Kalau total keseluruhannya itu sampai 15.000 mahasiswa Oh, se-Indonesia. Jadi di kampus wow. itu yang keterima sekitar 110 kalau nggak salah. Nah, jadi itu dibagi 4 kelompok. Nah, jadi satu kelompok itu ada dosennya, ada LO-nya. Nah, LO. ya LO-nya ini simpelnya ya kita bilang asistennya dosen. Mhm. Jadi mereka-mereka ini kayak, mantau bukan mantau sih ya, lebih tepatnya kayak yang lebih sering interaksi dengan mahasiswa PMM sendiri gitu. Karena LO-nya ini biasanya tetap mahasiswa itu sendiri. Oh, berarti LO-nya dari mahasiswa itu ya? Iya, dari mahasiswa kampus sana. Mhm mhm. Nah, jadi bisa dibilang apapun hal ataupun kendala di mahasiswa, mereka yang lebih cepat tahu dan bahkan ngelaporin ke pihak kampus gitu. Oke. Kan tadi ada mentornya nih. Nah, Mhm pasti dari Abang sendiri, harus berkomunikasi dengan mentornya. mhm. Eee, Mentornya itu kan berarti dari sana ya, Mas, ya? Iya, heeh. Nah, gimana sih cara Abang itu, menjaga pola komunikasi Abang dengan Mmm, mentor ataupun LO-nya itu? Jadi ya, kebetulan juga saya sama LO itu satu kosan. Oh, satu Iya, kosan. jadi satu tempat kos beda kamar. Oke. Nah, jadi ya misalnya ada teman-teman kelompok saya yang sakit ataupun ada kendala, saya langsung melapor ke LO-nya dan LO-nya langsung melapor ke pihak kampus. Jadi, ya selain membangun interaksi yang hangat ya, jadi apapun, apa namanya, kendala-kendala ataupun hal-hal yang perlu disampaikan cepat gitu. Berarti, cukup mudah ya untuk Iya, mhm. komunikasi. Nah, selanjutnya itu saya mau bertanya dari seluruh perjalanan, MBKM itu tadi, Iya, kira-kira ada nggak satu momen yang paling berkesan dan teringat banget tuh? paling berkesan, Iya. eee, di batch 3 apa batch keempat ini? Loh, boleh nih di Heeh. batch 3 dulu, nanti baru Batch di batch 3 ya, 4. batch 3 itu yang udah pasti ya, ketika, di Unmuha ini
itu ada apa nama acaranya ya, itu acara terakhir Mhm. dan lumayan euforia, ya itu momen yang nggak bisa dilupakan. Nah, kalau di batch keempat, iya biasa, itu kami ke daerah mau ke Solo, kami lupa apa sih namanya tempatnya. Nah, itu tempat di mana kami seluruh mahasiswa PMM itu berkumpul, ada hal yang perlu disampaikan, kami sampaikan di situ. Jadi itu momen yang masih pengen diulang sampai sekarang ini, gitu. Dua hal Kalau itu diulang pengen rasanya ya? kok pengen diulang, kok bisa sekarang bisa diulang Oke. sekarang gitu. Tolong dong buka programnya lagi. Berarti Unmuha itu juga pernah, jadi kampus untuk Iya, MBKM? bahkan Unmuha ini kalau nggak salah batch kedua buka, Mhm. batch ketiga buka, dan batch keempat juga buka. Oh, rupanya Unmuha Iya, juga pernah, iya, guys. Nah kebetulan di batch ketiga saya LO-nya. nah itu dia mau saya bilang, kalau nggak salah tuh Bang Ralian itu LO di Iya, Unmuha. Nah, alhamdulillah. boleh ceritakan dikit Bang keribetan jadi Oh, LO? iya, keribetannya oke. Heeh. Ribetnya itu pertama kita harus dalam seminggu itu pasti ada program namanya Modul Nusantara. Mhm. Nah, Modul Nusantara itu sesuai dengan kerangka kegiatan yang diberikan oleh dosen modul. Nah, jadi sebagai LO itu kita misalnya kegiatan itu biasanya di weekend, kalau nggak Sabtu ya di Minggu. Nah, saya sebagai LO harus menyiapin pertama konsumsinya mahasiswa, narasumbernya, tempat modulnya, dan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan modul. Itu dia yang sebenarnya bukan 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 capek, tapi lebih ke komunikasi kita dengan pihak Oh iya, terkait gitu. heeh. Itu yang kadang-kadang kita harus sering lempar surat, follow up lagi gitu. Itu yang membuat sebenarnya kayak harus mondar-mandir gitu. Ribetnya di situ gitu ya. Iya, Nah, rupanya juga jadi LO itu cukup iya, ribet ya Bang ya. Nah, kadang justru di fase-fase kita beradaptasi itulah kita menemukan versi diri kita bagaimana, iya, seperti itu ya teman-teman. alhamdulillahnya gitu. Nah, pernah nggak sih Abang itu mengalami gagal atau Iya, melakukan kesalahan selama mengikuti MBKM itu? PPKM. Kalau gagal dan buat kesalahan pasti pernah, khususnya di laporan ya. Laporan kami itu per minggunya. Nah, laporan itu kadang-kadang sering ditolak sama pihak LO-nya sendiri. Wah, kadang juga bisa ditolak ya Iya, Bang ya ditolak, rupanya? ditolak dan harus dikejar Nah, terus laporannya. wah ribet Nah, juga ternyata. jadi Selain itu Bang? dan itu ya pastinya kalau namanya kita berkegiatan ya pasti kita sering membuat event-event. Nah, Mhm. kebetulan saya di PM4 itu sebagai BPH-nya di bagian acara. Nah, jadi itu ya banyak ya hal-hal yang nggak terduga terjadi ketika membuat event yang harus mengundang kampus lain itu khususnya PMM-nya aja ya. Mhm. Misalnya di Semarang itu kan ada banyak kampus ya, ada di Undip, ada di UNES, Mhm. ada yang di Udinus dan semacamnya itu. Nah, jadi kami dari Unisula buat kegiatan waktu itu dan ya banyak kendala-kendala dan kesalahan-kesalahan yang dibuat gitu. Nah, Oke. Tapi wajar sih, manusia wajar. kan Iya. punya kesalahan ya, Heeh. tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seperti itu teman-teman. Nah, pasti dong setiap apalagi pas jadi LO itu pasti ada tekanan dan, pasti ada beban tugas yang memang terasa berat banget Iya. ya, Bang, ya. Nah, gimana sih cara Abang mengelola tekanan dan juga tugas-tugas yang berat itu? Oke, nah itu jadi LO nih. Ya Nah, boleh heeh. jadi LO dulu, nanti pas jadi peserta, Jadi PMM-nya. pas jadi LO itu, jadi di laporan itu ada kritikan dan saran untuk dosen muda dan LO-nya. Oke. Nah, jadi mahasiswa PMM itu, khususnya di kelompok sendiri, itu boleh memberikan kritikan dan saran kepada LO-nya. Dan ketika dapatkan saran, ya saya syukurin, berarti saya dikritik dengan Iya. ya. Tapi ketika ada kritikan yang menurut saya itu sangat nggak enak diterima ataupun dilihat, ya gimana saya kelolanya. Jadi kan Sabtu nih, Mhm. misalnya di minggu ini hari Sabtu ada kegiatan modul Senat Nusantara. Nah, minggunya saya bakal ya pergi mancing atau apa. Jadi hal-hal yang capek kemarin-kemarin tuh saya luapin dengan mancing ataupun ya ngopi di mana gitu. Nah, itu waktu jadi LO-nya. Rupanya Ketik Bang Ralian suka mancing kayak iya. gitu. Nah, jadi kalau pas jadi mahasiswa PMM itu kebetulan Semarang Jogja kan deket ya. Iya. Nah, Oh jadi healing-nya ke iya, Jogja Jogja. kah? Oh. Nah, Semarang ini dekatnya cuma 2 jaman ya dari Semarang. Nah, jadi ya gitu misalnya Sabtu kegiatan dan capek nih ketemu banyak orang, ya minggunya
kabur ke Jogja Oh, gitu. kabur aja dulu. Iya, jadi kabur ke Jogja Oke, biar oke. bisa main-main gitu. Ya, jadi nggak stres ya Bang Iya, ya. Karena emang setiap orang itu menurut ilmu psikologi butuh iya, healing ya Bang betul, ya. betul. Nah, gitu guys. Jadi jangan lupa daftar di Fakultas Terus Psikologi Unmuha. jangan lupa Gitu. daftar. Nah, selanjutnya strategi apa sih yang Hmm, Abang gunakan biar Abang tuh tetap produktif dan juga nggak kehilangan semangat? Karena kan di hmm, sana pasti lama banget dan kayak aduh capek gitu. Apalagi hmm. jadi LO juga kayak aduh butuh semangat nih gitu. Kini butuh semangat berarti pasti di LO-nya pas jadi mahasiswa PMMI. Kayaknya di LO dulu Oh, karena LO LO dulu. kayaknya Iya, lebih ribet ya. iya, oke. Nah, Biar supaya produktif lagi ya pertama tadi ya namanya energi negatif itu kan harus dibuang ya. Nah ya. tadi pertama saya pengen ya ngelakuin apa yang saya suka ya kayak pergi mancing dan ngopi sama macam tuh. Kemudian itu tetap ingat namanya udah kalau kita udah memilih berarti harus terima apapun konsekuensinya. Iya, Itu betul. kalau udah kalau kata orang tua dulu kalau udah nyemplung jangan basah aja kalau bisa langsung mandi sekalian Iya, gitu. Nah itu jadi supaya tetap produktif ya pertama buang energi-energi negatif yang udah terlewatkan dengan ngelakuin apa yang saya suka kemudian saya tetap ingat oh ini tanggung jawab saya karena udah memilih. iya. Nah dan satu lagi ya jangan kok saya pribadi ya apapun pekerjaannya ya jangan jangan dibawa stres walaupun itu stres Tapi jangan dibawa ya stres gitu. kita Jadi ya udah enjoy aja gitu emang kita enjoy. udah namanya udah kerja kita bilang kayak gitu kerja ya udah emang ini konsekuensinya jadi kalau kata orang Jawa ya los aja gitu. Iya. Nah, Jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian stres sama pekerjaan jangan dibawa stres ya ya, Bang ya. Enjoy aja sama kesetresan kalian iya, itu. maksudnya, Nah, maksudnya ya udah kayak ya udah gitu. emang udah konsekuensinya gitu kan. Karena kita juga udah milih itu Iya, gitu. Nah, menarik sekali ya guys kalau misalnya kita lihat bagaimana setiap tantangannya itu ternyata bisa menjadi ruang bertumbuh bagi diri kita sendiri. Nah, mungkin selanjutnya eh, kalau di sana itu kan banyak kegiatan ya Bang ya. iya. Nah, keterampilan ataupun teknis apa sih yang menurut Abang itu paling gimana ya, paling terasa kalau misalnya, oh aku mengikuti MBKM nih gitu, yang paling terasa, aduh kegiatannya ini berbeda nih sama kuliah biasanya Ah, gitu. ya, ya. Yang tadi ikut PMM ini kita kan ada namanya modul Nusantara ya. Jadi itu hitungannya kayak kita belajar sambil jalan-jalan. Dan Oke, biasanya kegiatannya itu kita pasti keluar-keluar daerah. Nah, kalau daerah misalnya kayak kemana kita bakal ketemu dengan narasumber, kita bakal kayak tanya jawab juga, tapi iya, dengan versi sambil jalan-jalan gitu. Jadi mmm, selesai itu kita bakal jalan-jalan sambil ada tour guide-nya juga kadang-kadang kayak gitu. tukar pengalaman antara Iya, orang lain gitu ya Bang ya? karena pas lagi di tempat itu ketemu sama teman-teman yang lain juga dari kampus Mmm, lainnya. Jadi itu mau teknis sharing-sharing ya? iya, teknis kegiatan yang menurut saya tuh Oh enak. ini beda Iya, gitu sama beda. kuliah biasa Hmm. gitu, berarti berkesan banget ya Bang Iya, ya? betul-betul. Nah sayangnya nggak ada lagi nih programnya nih, Tapi aduh. ada yang berdampak, tapi nggak tahu Oke. ya gimana teknisnya gimana. Oke. Nah, kalau kita lihat beradaptasi ini kan pasti gede ya, Mm-mm. kayak kita, bertemu orang baru, terus, kita harus beradaptasi dengan komunikasi bersama orang-orang baru gitu. Nah, dari sisi soft skill nih, Mm-mm. nah apakah kepemimpinan, terus juga Mm. komunikasi atau kemampuan Mm. beradaptasi Mm. itu, ada nggak sih yang bikin Abang kayak, "Oh aku berkembang nih di bagian sini Nah, ya. nih," gitu? Nah, saya kan kemarin menjadi BPH ya. Mhm. Jadi PMM itu ada namanya kepala suku. Oh, ada Nah, kepala sukunya ya ada juga? wakil kepala suku. Nah, ketua dan wakilnya ini harus punya badan pengurus. Nah, saya jadi bagian di acara. Mhm. Nah, soft skill saya adalah yang saya rasain, kita kan nggak bisa bayangin kita harus nyatuin satu kepala berjumlah 100 lebih Oke, dengan 100 lebih itu kita kita jadiin satu ya gitu ya? yang dimana dengan berbagai macam watak dan dari berbagai provinsi di Indonesia Iya, ini. Ya, ada dari Sumatera, khususnya sampai Lampung, Kalimantan sampai Papua dengan berbagai macam orangnya gitu. iya, latar belakangnya berbeda-beda Iya, nih. ada yang keras, ada yang nggak mau kalah Mhm. segala macam. Nah, itu
yang dimana awalnya saya sempat kayak, aduh bisa nggak ini kah gitu. Sampai akhirnya saya, oh bisa juga pelan-pelan gitu. Nah itu, saya bisa pelan-pelan kayak eh, dari berbagai kepala ini mencari solusi satu gitu. Berarti kayak kepemimpinan kita diasah, Iya, cara komunikasi kita mm, diasah, semua iya, kita diasah gitu ya. pelan-pelan itu. Nah, berarti semua sisi soft skill kita tuh bisa jadi berkembang dari Iya, pengalaman itu. mm, Nah, apakah ada yang perubahan pola pikir abang setelah abang menyelesaikan program itu? kalau pikir, Ya, yang pertama ya, saya jadi pengen sering-sering ngikutin kegiatan yang berbentuk kayak gini ya itu. udah Sering, ketebak ya, nih. udah pasti itu ya, sering-sering Ya. mencari kegiatan. Nah, misal nanti kalaupun eh, nggak ada kegiatannya, saya pengen apa bahasanya ya, simpelnya itu, pengen ngelanjutin yang saya dapatkan. Jadi kayak hobi-hobi yang nggak pernah ada, yang jadinya ada pas di sana, itu yang saya pengen Asah asah lagi lagi gitu. dan diterapkan terus Iya, ya gitu. Oke, rupanya menarik juga ya kalau iya. kita lihat dari pengalaman Bang Ralian ini. Nah, bagaimana sih pengalaman MBKM ini membuat abang tuh memperkaya abang tentang pemahaman teori-teori yang sebelumnya abang belajar di kelas. Nah, pasti Hmm, kan di sana kayak oh beda nih cara iya, pelajarannya, iya. beda nih teorinya gitu. Mm, Nah, kayak oh rupanya sesudah program ini aku lebih kaya akan teori nih gitu. Nah, bagaimana sih pengalaman abang MBKM dengan memperkaya teori abang? Jadi di sana itu dosen-dosennya selalu bilang kayak gini, kalian udah mahasiswa, jadi harus bisa inisiatif cari ilmu tambahan gitu. Oke. Nah, ketika ada hal yang pengen tanyakan ntar di kelas. Nah, Mm-mm. jadi balik lagi yang saya bilang, teman-teman saya kebanyakan interaksinya di perpustakaan. Oh iya iya Nah, iya. jadi kadang-kadang ya saya sambil duduk cuman ngeliatin sekeliling, tertarik di rak ini ambil bukunya kayak Mm-mm. baca sekilas udah simpen. Jadi ada hal-hal yang nggak tahu pas di sini di Unmua, jadi saya tahu di Tahu di sana. sana Iya, gitu. Dan bisa langsung tanya sama dosennya dosen-dosennya langsung gitu betul. Mungkin tentang teman-teman yang lainnya bisa bisa tukar diskusi gitu. mm-mm. Hmm. Kalau di sana mata kuliahnya sama nggak sih Bang? Sama kampus kita gitu. Ada yang sama dan ada yang beda. Jadi Nah, bagaimana kalau misalnya abang hmm, yang kan ada nih mata kuliah yang beda nih. hmm. Nah gimana sih cara abang untuk masuk kelas dengan mata kuliah yang berbeda itu? Kayak ya udah kayak belajar biasa aja gitu atau bagaimana? Atau ada yang berbeda? Yang jelas berbeda gini, berbedanya bukan berbeda secara luas, berbeda itu dari segi informasinya tuh, dari segi teorinya. Nah, Oke. jadi mungkin yang dulunya udah pernah ngambil kelasnya, tapi pas di sana, oh ada info baru lagi nih rupanya gitu. Itu Oh yang iya buat iya iya. bedanya. Jadi ada hal-hal yang belum diketahui, jadi tahu pas di sana. Nah, Oke. kayak ada tambahan lagi di pas di sana gitu. Hmm. Ini kan abang letting dua-dua ya? Iya, datang dua-dua. Berarti udah Dan hampir semester akhir? Atau lebih udah? tepatnya sekarang semester Oh, 8. udah Ya. semester 8 Ya. ternyata, udah semester akhir. Nah, apakah pengalaman MBKM ini berkontribusi pada tugas akhir abang atau rencana penelitian-penelitian abang? Nah, gitu. Sebenarnya ya salah satu keuntungan saya ikut MBKM ini, saya bebas KKN. Oh, bebas Iya, KKN. bebas Oke. KKN. Jadi itu salah satu keuntungannya saya bebas KKN, dan untuk masalah penelitian ya nggak ngambil ke arah Oh, nggak ada hubungannya dengan MBKM gitu. Tapi salah satu keuntungannya tentang enggak KKN itu ya, ya dibebaskan bebas KKN. KKN, dan ada nilai-nilai yang mungkin kurang memuaskan bisa didongkrak dengan itu gitu. Oke, rupanya dampaknya tuh Iya, banyak banget ya Bang ya. ya. Nah, berarti kemarin selama mahasiswa akhir itu KKN orang yang udah pernah MBKM ini libur? Libur, Wah, seru banget. libur. Selama Oh, berapa lama tuh Bang? ya selama KKN itu libur nggak ada. Wah, Jadi bebas aduh, KKN sama 1 bulan kurang lebih. seru 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 seru. Nah, dari seluruh perjalanan MBKM ini, Mm-mm. apa sih pelajaran hidup yang paling penting yang Abang dapatin? Hidup Pelajaran hidup ya, ya. oke. Nah, Satu,
Bukan satu deh, dua kayaknya, kurang lebih. Iya. Yang pertama itu, jangan takut untuk memulai. Satu. Yang kedua, jangan ragu untuk memulai, itu aja. Berarti jangan takut untuk memulai dan jangan ragu untuk Iya. memulai. Kalau misalnya udah memulai ya udah selesaikan gitu ya Bang Iya. ya. Nah, eh, bagus sih itu motivasi hidupnya ya. Iya. Karena emang kita harus ngambil dampak, ngambil resiko kalau misalnya kita mau tahu tuh isi Iya. dalamnya bagaimana Kalau gitu. udah ngambil ya harus terima Ya, konsekuensinya ya apapun itu gitu. Itu bentuknya. paling penting. Jangan lari dari masalahnya. Mm-mm. Apakah MBKM ini mengubah arah ataupun visi karir Abang ke depannya? Mengubah secara spesifik sih enggak ya. Cuman MBKM ini kita cuman kalau bisa kita ngambil hal baiknya, kita bisa dapatkan relasi yang lebih luas dari teman-teman PNU sendiri, dari dosen-dosen di sana, dari teman-teman kampus. Jadi banyak relasinya. Kalau kita bisa ngambil hal-hal positifnya gitu. Nah, kalau misalnya MBKM ini kan kita bisa milih kampus ya, Bang ya? Iya, bisa ngambil Nah, kampus. maksimal itu berapa kampus yang bisa kita pilih? Jadi maksimal itu ya kalau nggak salah itu 10 kampus. Oh, yang bisa kita pilih 10? Iya, tapi dengan catatan semisal kita dari Pulau Sumatera, kita nggak boleh ngambil di Pulau Sumatera kampusnya. Oh, berarti harus luar dari pulau kita sendiri Iya. gitu. Nah, Oke. jadi teman-teman ini ya, teman-teman, kalau semisalnya yang dulu pengen kuliah di UGM, di UI, bisa ada kesempatan untuk kuliah di sana. Nah, jadi di batch ketiga itu, kebetulan UI membuka PMM 3 Oh, kemarin UI. itu, UI. Wow, Dan keren. PMM 4, di PMM 3 UI membuka, UGM enggak. Oh, Di PMM keempat, UI nggak buka, UGM buka. kayak balik-balik gitu ya? Ya, jadi teman-teman yang waktu itu nggak kesampaian pengen kuliah UGM atau sekitarnya ya, bisa ada chance untuk bisa ke sana. Oke, seru. Nah, dari panjangnya cerita nih, jika Abang diminta merangkumin pengalaman MBKM itu di satu kalimat. Nah, kalimat apa yang ingin Abang ucapin? Kalimat. Iya. Jadi di PMM itu ada satu slogan. Apa tuh slogannya? Slogan itu bertukar sementara bermakna selamanya. Bertukar sementara itu. bermakna selamanya. Itu artinya gimana tuh, Bang? Ya, kita bertemunya cuma sementara, tapi kesannya itu selamanya gitu. Bahkan sampai ada yang ingin diulang ya, Bang Iya, ya? betul. Kalau bisa diulang, ya saya pengen lagi sebenarnya. Pengen banget apa pengen aja? Pengen banget. Oh, ya. banget. Oke. Kan kalau misalnya MBKM ini tes ya, Bang? Iya, tes. Nah, ada berapa tahapan tes sih, Bang? Tahapan ya, pertama administrasi, kemudian kita ada tryout juga di sekitar 2 kali, baru kita belum. Pertama kita tetap memilih ADM, kemudian kita memilih kampus. Nah, nanti dari itu kalau nggak salah ya, kita bakal ada 2 kali tryout, baru ujian itu kita on cam, nggak boleh melakukan satu kegiatan yang mencurigakan. Jadi, berarti emang harus fokus sama kamera itu ya? Iya. Berarti nggak bisa nyontek guys. Nah, berarti ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 3 atau 4 tahapan. Ya. Ada nggak sih tips-tips dari Abang yang praktis biar bisa lolos MBKM? Tips-tipsnya? Dari pengalaman Abang kemarin ya? Kalau saya bisa bilang ya, pertama tetap ngelengkapin ADM. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tryout, benar-benar tryout. Jadi fokus tryout, jangan kalau punya teman di samping kiri kanan ya tetap fokus dengan soal kita, karena setiap orang itu beda-beda soalnya. Yang ketiga, pas ujian yaitu jangan ngelakuin hal-hal yang mencurigakan dan tetap fokus dengan soalnya ujian. Berarti kita emang harus betul-betul menguasai materi nih gitu. Iya, makanya nanti akan ada tryoutnya dua kali nih. Nah, itu contoh gambaran bakal diujiankan nanti. Oke. Gitu. Nah, saya lupa nih, tadi langsung ke skip nih ke tips praktisnya. Tadi kan bisa pilih 10 nih. Nah, saya mau nanya top 3 kampus yang Abang pilih. Top 3. Yang pertama itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang kedua itu Unisula. Yang ketiga itu kalau nggak salah apa ya, ada Hasanuddin. Berarti itu top 3-nya. Top 3-nya. Yang masuk?
Di Yang nomor 2 nomor 2 ambil. Unisul Karena gini, Uniswa. 1, 2, 3 itu yang kemungkinan besar kalau emang lolos di antara ketiga itu kita bakal masuk. 4, Mhm. 5 yang sampai ke bawahnya, itu semisalnya kampus-kampus itu udah penuh, Full jadi gitu. kita bakal diadain ke itu. Oke, berarti yang emang top 3 ini dulu yang Diutamakan. diutamakan ya gitu. Nah, berarti lulusnya itu emang dari nilai yang kita teskan tadi itu, Bang? Kalau secara spesifiknya saya nggak tahu ya dari nilai apa, tapi yang jelas dari pihak kampus juga bakal nilai juga. Mhm. Nah, semisal kita, ada, berpeluang lulus di kampus ini. Nah, kampus ini bakal ngetes kita juga entar. Oke. Kan kalau kita ikut MBKM itu kan pasti pengalamannya itu banyak banget nih. Nah, gimana sih cara Abang memaksimalkan pengalaman Abang itu selama program MBKM itu? PMKM. 1, dokumentasi jangan lupa. Berarti sampai sekarang ada Masih dokumentasi ya ada dong? dokumentasinya. Wow, keren. Jadi Terus? supaya memaksimalkan dia, kita tahu, saya tahu ya, ini nggak mungkin bisa diulang lagi. Mhm. Jadi nggak masalah memori HP penuh, yang penting Terdokumentasi semua gitu. dokumentasi. Nah, terus selain dokumentasi apa lagi yang Eh, bisa bikin Karena ya saya pikir cuman itu yang bisa dilakuin untuk bisa dikenang terus ya, dokumentasi. Nah, dokumentasi? Berarti itu kan tahun berapa ya Bang Abang ikut MBKM? 2024. Oh, berarti udah 2 tahun yang lalu ya? Lalu. Wow, keren banget. Didokumentasikan karena Dokumentasikan. kalau kita bisa bilang runian, iya beda-beda pula gimana runiannya, di mana Iya gitu. sih, betul betul Nah, betul. Nah, dari Fakultas Psikologi Unmuha sendiri nih ada berapa mahasiswa sih Bang yang ikut MBKM kemarin? MBKM yang khusus PMM atau Iya, yang khusus PMM. di batch keempat psikologi itu cuma 2 orang yang Abang? lulus. Saya sama Kak Noni. Oh, Nah, iya iya. letting 21 yang sekarang udah selesai. Tapi kalau dari semua program? Dari program, kalau PMM itu ada 30 orang Mhm. dari Unmuha, selebihnya ya kampus mengajar dan magang. Oh, Gitu, lumayan juga ya berarti ya lumayan. Bang ya? Tapi lebih sedikit sih, yang lebih banyak itu dari batch ketiga. Oh, batch ketiga Itu lebih batch ramai. ketiga itu dari kita psikologi itu ada 5 orang kalau nggak salah. Lebih dari 5 orang. Wah, Hmm. lumayan ya Iya. berarti ya. Nah, kalau kita dengar dari motivasi Abang tadi kan kita nggak boleh takut untuk memulai dan jangan ragu untuk Iya. memulai. Nah, menurut Abang nih, kenapa sih mahasiswa itu harus berani keluar dari zona nyaman? Kenapa perlu nyamannya? Kalau saya pribadi ya, ini balik lagi ke saya kenapa saya harus berani, ya, karena saya penasaran. Oke. Nah, jadi karena saya penasaran, maka saya berani. Nah, jadi buat teman-teman juga ya, jangan takut untuk kepo. Tuh, Nah, jangan takut untuk kepo akan tapi segala dengan hal. hal-hal yang baik ya, gitu. Ya, masih positif ya berarti ya Ya. Bang ya. Nah, Jadi hal yang baik itu ya jangan takut untuk kepo, kayak bisa nggak ya aku kesini, bisa nggak aku kesininya gitu, nggak apa-apa. Kepo aja terus sampai berhasil gitu. Tapi berarti dengan catatan ya usaha, jangan ya kepo-kepo doang gitu. berarti rasa penasaran tuh harus tinggi ya Bang. Nah, mungkin untuk MBKM cuman itu aja. Nah, tapi ada beberapa pengalaman Bang Ralian nih. Bang Ralian tuh pernah jadi wakil gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa jadi gubernur, Jadi gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Psikologi Muhammadiyah Aceh. Nah, sedikit dong Bang ceritain pengalaman Abang jadi gubernur. Pengalaman di bagian mananya? Secara garis besar aja nih. Oke. Jadi saya jadi gubernur itu teman-teman tahun 2024-2025. Ya, saya dengan wakilnya itu Zaiza Punuluwa. Nah, kebetulan juga hostnya ini adalah pengurus saya. Pengurus di bagian PSDM. Iya, PSDM. Nah, jadi ya cukup menantang juga ya menjadi gubernur itu karena banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hak-hak mahasiswa juga yang harus diperjuangkan gitu sih. Dan banyak suara yang harus didengar ya Bang ya. Nah, sebelum Abang jadi GUP nih, pernah menjadi apa lagi? Saya sebelum jadi GUP, saya menjadi PJS di BEM. Sebelum terpilih jadi GUP ya. Sama nggak sih Bang beratnya antara tugas Abang menjadi GUP dan menjadi PJS nih? Secara job desk ya sama aja, cuman perbedaannya itu adalah kalau ketika jadi PJS itu saya sendirian, nggak ada wakil, nggak ada teman-teman pengurus, nggak ada. Jadi semua hal itu kayak
undangan-undangan ataupun proker kerja itu ya saya kerjakan sendiri, saya pikir sendiri, saya kelola sendiri gitu. Bedanya dengan ketika jadi gubernur ya saya punya wakil, saya punya tim. Jadi saya Lebih ringan gitu jadi saya bisa adanya. apa ya rasanya menjob desk-kan ini. Jadi saya bisa memberikan tanggung jawab kepada tim-tim saya gitu. Jadi saya bisa menghandle banyak hal gitu. Oke. Selain dari BEM nih, Abang pernah ikut serta dalam organisasi apa aja? Kalau di kampus ya, saya cuma di BEM doang. Oke. Nah, itu. Jadi nggak ada yang kayak ikut UKM, aku itu sangat mengikut gitu. Emang dari awalnya Abang kuliah kayak, oh pengen nih ikut organisasi atau kayak, oh tiba-tiba di tengah jalan ya udah pengen ikut gitu. Jadi ya saya tahu BEM dan lainnya itu ketika masuk kampus. Nah, jadi sebelum masuk kuliah itu saya nggak tahu apa itu BEM, apa itu HIMA, apa itu saya nggak tahu. Nah, jadi pas sudah masuk berkuliah, sering ikut kegiatan-kegiatan dari BEM, jadi kayak yaudah mungkin bisa nih ngelanjutin hal-hal yang bagus saya lanjutin ketika kalaupun saya terpilih jadi gubernur BEM gitu. Oke, baik. Sebenarnya cerita dari Bang Ralian ini sangat-sangat bikin kita menginspirasi banget ya teman-teman. Mulai dari PJS, GUP, terus jadi GUP, terus juga jadi mahasiswa MBKM. Nah, itu tuh keren banget guys. Nah, Alhamdulillah. jadi pengalaman Bang Ralian itu banyak banget yang bisa kita ambil pelajarannya. Seperti itu. Bang, kenapa sih Abang mau kuliah di Unmuha? Jurusan psikologi lagi. Nah, kenapa saya pengen kuliah dulu ya? Pertama, saya masuk psikologi itu karena ada tujuan ke depannya. Yang kedua, kenapa saya pilih Unmuha? Yang pertama itu saya direkomendasikan sama temennya mama saya yang kebetulan juga alumni sini. Oh, Nah, dan kakak saya juga pernah kuliah di sini, tepatnya di psikologi. oh. Nah, Berarti jadi emang ada faktornya ya ya ada faktor gitu. eksternalnya gitu. Dan pas udah berkecimpung ya benar, saya punya banyak pengalaman baik itu di kampus sendiri dan program-program dari kampus. Berarti nggak nyesal dong? Nggak nyesal karena saya bisa keluar daerah Iya, dari sini kalau gitu. misalnya abang nggak kuliah di sini mungkin nggak ngerasain itu ya bang ya. Iya, benar. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nih yang ada di situ. Ini ada yang nanya nih bang. Iya. Nih abang kan mahasiswa nih. Ada yang nanya dari Kede. Kak, psikologi Unmuha sering melibatkan mahasiswa ya apabila ada kegiatan nasional. Menurut abang gimana nih sebagai Iya. abang jadi mahasiswa? Saya kan belum pernah ya ikut kegiatan nasional ya, tapi hal-hal seperti kayak ada event-event ke sekolah-sekolah itu pasti mahasiswa diajak. Kayak ada penelitian dosen-dosen itu diajak mahasiswanya, ataupun apapun kegiatan-kegiatan di psikologi yang diadakan akademik pasti mahasiswa dilibatkan. Gitu. Berarti dosen-dosen di Fakultas Psikologi itu mau melibatkan mahasiswa di setiap kegiatan ya bang ya? Bahkan justru sering Oh dilibatkan, sering, ya. bahkan sering guys. Jadi kita tuh selain kuliah kita juga dapat praktek secara langsungnya nih bang di jam luar kuliah ya bang ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk kegiatan nasional juga banyak. Contohnya tadi dari abang ini PMM. Nah itu kan kegiatan nasional juga. Nah mahasiswa-mahasiswa Fakultas Psikologi juga sering mengikuti olimpiade-olimpiade tingkat nasional ya bang ya. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan takut kayak oh mungkin Unmuha cuma di lingkup situ aja, enggak. Tapi itu tadi ada satu syarat, kalau ya harus usaha juga sebenarnya. Harus usaha dari kita juga mau cari tahu dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah ada juga nih yang mau nanya, Kak mau nanya kalau SMK bisa kuliah di PTN ambil jurusan lain selain teknik nggak Kak? Bisa, setahu saya sih bisa ya, nggak harus teknik juga gitu. Terus Kak kalau mau masuk psikologi apakah ada syarat khusus Kak? Kayaknya nggak ada ya Nggak ada bang sih, ya? nggak Nggak ada. ada. Yang penting mah udah lulus sekolah aja deh, Iya udah lulus SMA, terus ikut daftar, Iya, ikut terus seleksi. udah itu doang. Nggak ada syarat-syarat khusus harus tinggi ini tuh enggak ah. Yang penting mah udah lulus SMA. Iya udah lulus SMA terus daftar dah itu doang. Nah ini nih ada yang kasih semangat sama Bang Ralian. Semangat Bang Ralian ponaan bunda katanya gitu, sukses ya katanya. Amin. Nah Kak apakah sekarang masih ada program MBKM? Sayangnya teman-teman, program MBKM itu udah nggak ada lagi. Cuman
Yang ada itu kalau nggak salah untuk di saat ini ya, nama itu magang berdampak ya kalau nggak salah. Cuma secara teknisnya gimana saya nggak tahu gitu. Nah, kalau khusus yang MBKM memang udah nggak lagi. Emang udah nggak ada lagi. Ya, udah Jadi, terakhir itu di batch keempat. Apapun itu, mau PMM, mau magang atau mau KM itu habis di batch keempat semuanya. berarti habisnya di terakhir di orang Iya, abang gitu. betul. Nah, sesudah itu sudah tidak ada Nggak lagi lagi. sama sekali. Begitu guys. Hmm. Jadi Ya, eh sayangnya udah nggak lagi ya. ya sayangnya sudah tidak ada lagi padahal banyak yang menargetkan seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa mengambil apa namanya? Pelajaran dari perjalanan hidup Bang Ralian menjadi seorang mahasiswa di Unmuha ini yang sangat berkesan seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ya, kepada Bang kembali. Ralian atas cerita dan ilmu-ilmu yang sudah Abang berikan kepada kami hari ini. Nah, kisah Bang Ralian ini betul-betul menunjukkan bahwa emang belajar itu nggak harus ada batasan dan Iya. nggak harus di ruang kelas saja guys. Betul. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan, sobat-sobat podcast, semoga episode kali ini bisa menjadi inspirasi nih sama teman-teman. Bahwa kesempatan besar itu tuh selalu ada bagi mereka yang selalu mau mencoba dan mencari tahu Benar. ya Bang ya. Nah, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Saya Ana Sorehanto Manua dan juga Saya Ralian. sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum Masih. warahmatullahi wabarakatuh.